Kalau seandainya dia tidak sholat karena tidak ada wudhu, tidak bisa wudhu, sedangkan orang di sekitarnya acuh tak acuh untuk mengambilkan wudhu, tidak apa-apa sholat semampunya. Dan sebagaimana yang dulu kita pernah sampaikan, ketika tidak ada lagi tempat yang bisa kita gunakan untuk wudhu, tidak bisa tayamum juga, ya sudah sholat semampunya saja. Kita sudah tahu mengenai jumlah rakaat, sudah tahu semuanya, tidak dan tidak tahu. Tapi ketika ditanya, itu kamu tahunya itu dari mana? Coba menjawab di mana kita? Kita tahunya itu 4 rakaat salat duhur itu dari mana? Dari kakekku atau dari orang-orang. Tapi secara ilmiahnya kita dapat dari mana? Di dalam Al-Quran ada dijelaskan zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Di dalam Al-Quran cuma diperintahkan suruh sholat. Tata caranya kita mungkin sudah sering lihat orang tapi tidak tahu pengambilan anunya dari mana. Kita ambil ini pelajaran dari mana. Nah, itu kan sebelumnya kita tidak tahu. Mungkin kita bisa jawab, tapi terkadang kita ditanya ambil dari mana itu anunya. Tidak tahu apa-apa kita. Nah, makanya ketika sudah kita sampaikan seperti ini, sudah kita tahu, kemudian ada dasar pengambilannya kita. Di antara para ulama itu kenapa kok dijadikan ulama? Karena ketika mereka berbicara, maka mereka itu ada dasar pengambilan hukumnya. Dia pernah belajar dari kitab ini, sehingga ketika ditanya ada yang bisa mempertanggungjawabkan. Nah sekarang kita mengatakan duhur sebagai 4 rakaat. Apa pertanggungjawaban kita? Apa dasar ilmiahnya kita mengatakan duhur itu 4 rakaat? Kita ambil dalam kitab mana? Kita ambil dalam hadis yang mana? Kalau kita belum pernah belajar, belum pernah tahu, mungkin sekarang sekedar kita tahu mengenai sholat itu baca Fatihah. Dalilnya apa? Kalau ditanya dalilnya, enggak tahu bagaimana? Mungkin kita enggak tahu, tapi di dalam kitab fikih ini, contohnya ini namanya kitab Fathul Qorib atau Bejuri. Di dalam kitab Bejuri ada dalil yang mengatakan seperti ini. Jadi kita bersandar kepada imam ini, namanya taklid. Taklid itu mengikuti tanpa mengetahui apa-apa sama sekali tentang masalah itu. Namanya kita taklid. Nah, kalau sudah kita tahu mengenai dasar hukumnya, namanya muttabi. Muttabi itu seperti ulama-ulama sekarang itu namanya muttabi. Apa itu muttabi? Orang yang mengikuti. Kalau orang sedang safar, itu sholatnya setiap hari itu berapa? Lil qasiri, bagi orang yang mengqasar salatnya, fa ihda asyarata rakaatan, adalah 11 rakaat. Jadi sehari semalam orang yang safar itu salatnya 11 rakaat kalau mengqasar. Fiha arba'un wa thalathuna sajdatan. Di dalam 17 rakaat tadi itu ada 34 sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Ada 94 takbir. Watis atut tasyahudat, ada 9 tasyahud. Wa asyrut taslimatin, dan 10 salam. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihatan, ada 153 tasbih. Wa jumlatul arkani fi sholati mi'atun wa sittun wa isyruna, 126 rukun yang kita lakukan selama sholat. Satu hari itu 125 rukun yang kita lakukan di dalam sholat. Fi subhi 30 ruknan. Di sholat subuh kita melakukan 30 rukun. Wa fil maghribi 42 rukun. Wa fil rubaiyah, sholat yang 4 rakaat, kita melakukan rukun itu 54 arba'atun wa khamsuna ruknan, ada 54 rukun. Ila akhir zahiri ghaniyun min syahri. Itu semuanya tidak butuh penjelasan, maka tidak dijelaskan. Karena seperti itu. Hanya istilahnya kita tahunya seperti itu. Wa man ajiza 'anil qiyam fil fardhah. Bagi orang yang tidak mampu berdiri di dalam sholat. Ada beberapa orang yang sudah terkena uji dia dengan satu masalah sehingga dia tidak bisa berdiri di dalam sholatnya. Lima syaqqatin, karena kesulitan, talhaquhu fi qiyamihi, karena kesulitan yang dia temui di dalam berdirinya. Shalla jalisan, maka dia wajib sholat tapi dalam keadaan duduk. Ala ayahatin sya'a, atau atas keadaan yang dia mampu.
ada orang bisa duduk tapi tidak bisa duduk iftirash. Bisanya duduk lutang kakinya begini. Karena sakit lututnya contohnya. Tidak apa-apa. Salat dalam keadaan seperti itu. Walakin iftirashahu fi mawadhi qiyamihi afdalu min tarabbuihi. Duduk sila, duduk iftirash itu lebih baik daripada duduk sila. Duduk sila itu duduk sunnah untuk salat juga. Duduk sila seperti ini, tarabbu namanya. Duduk sila. Itu tapi lebih baik itu iftirash. Iftirash yang pertama, yang keduanya baru tarabbu. Tarabbu itu menyilangkan kaki seperti ini. Nah. Fil adhari, di dalam qaul adhar. Waman ajiza anil julus, bagi orang yang tidak bisa duduk salat duduk, salat muttaji'an, maka dia tetap wajib untuk salatnya dalam keadaan baring miring. Baring miring. Fa inna ajiza, jika tidak mampu baring miring, anittija'i shalla mustalqiyan, baring terbentang saja. Ala dhahrihi wa rijlahu bil qiblah. Salat sedangkan kakinya menghadap kiblat, jadi kakinya ke sana, kepalanya ke sana, kakinya ke sana. Kalau orang salat terlentang, fa in ajiza an dzalika, kalau dia tidak mampu lagi salat terlentang, an dzalika kullihi, kalau dia tidak bisa salat semacam itu, au ma'a bi tarfihi, cukup dia berisyarat dengan kelopak matanya saja. Badannya semua tidak bisa bergerak semua, sudah lemas, sudah sakit-sakitan, yang bisa cuma matanya bergerak. Maka dia salat dengan isyarat mata saja. Wa nawa biqalbihi, dan kemudian dia niatkan dengan hatinya. Wa yajibu, dan wajib alaihi istiqbaluha biwajhihi biwati syai'in tahta ra'sihi. Wajib istiqbalu, menghadap kiblat, biwajhi, dengan wajahnya, biwati syai'in tahta ra'sihi, dan meletakkan sesuatu tahta ra'sihi, di bawah kepalanya. Jadi biar kepalanya itu bisa menghadap kiblat, dikasih miring kepalanya, dan sesuatu bagaimana ini wajahnya bisa menghadap kiblat. Kalau tidak bisa bergerak itu pasti wudunya tidak ada wudunya tuh. Kalau tidak bisa apa-apa, ini kan kalau badan saya lemas semuanya kan, ini kan bisa di kasih gerakan sedikit begini. Kalau tidak bisa sama sekali, lehernya terkunci begini juga, ya sholat anunya saja. Maksudnya tapi kan tidak ada wudunya, tidak ada tayamumnya itu. Ya kalau tidak bisa wudu ya diwudukan. Maksudnya diwudukan, biarkan masanya. Kemudian dia orang yang sakit seperti itu boleh untuk menjamak sholatnya. Orang yang sakit, yang dia kesusahan untuk sholat, dia boleh menjamak duhur, asar, maghrib, isya, tapi tidak boleh mengkosor. Orang yang sakit parah ini, orang yang sakit parah yang kesusahan kalau mau habis maghrib isya lagi, itu susah itu terkadang orang sakit, maka dia boleh untuk mengkosor sholatnya. Kenapa? Menjamak sholatnya, tapi tidak boleh mengkosor. Oh, berarti empat juga, 4 rakaat juga. 4 rakaat juga. Kalau orang sudah sakit yang kesusahan, jadi sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Mau alasan bagaimana coba? Salat. Kalau seandainya dia tidak sholat karena tidak ada wudhu, tidak bisa wudhu, sedangkan orang di sekitarnya acuh tak acuh untuk mengambilkan wudhu, tidak apa-apa, sholat semampunya. Nah, sebagaimana yang dulu kita pernah sampaikan, ketika tidak ada lagi tempat yang bisa kita gunakan untuk wudhu, tidak bisa tayamum juga, ya sudah, sholat semampunya saja. Sholat tidak ada murid, ya tidak apa-apa, silakan. Yang penting dia melakukan sholat pada saat itu. Fa in ajiza anil imai biha ajra arkanis sholati ala qalbi. Lah kalau seandainya juga dia tidak bisa begini ya, kalau pak matanya dia selalu lupa-lupa. Ini ruku kah sujud kayak ini.
Kalau seperti ini sudah lupa nih, Allahu Akbar. Sebagai syarat itu, saya tidak tahu bedakan yang mana sujudnya, yang mana rukunya, yang mana anunya. Bingung juga dia. Nah, maka cukup dengan ajra al-arkan as-salati ala qalbi. Cukup dia dengan hatinya saja. Dia merukunkan salat itu dengan hatinya. Sujud, ruku, sujud, duduk lagi mungkin tawajuh hatinya. Yang dibutuhkan saat itu hatinya yang bagaimana bisa tawajuh kepada Allah pada saat itu. Wala yatrukha madama aqluhu sabitan. Tidak boleh meninggalkan sholat selagi nyawa masih di kandung badan. La wala yatrukha, tidak boleh meninggalkan sholat madama aqluhu, selagi akalnya masih ada. Kalau akalnya sudah hilang, silahkan tinggalkan sholat, tidak apa-apa. Wal musalli qa'idan la qada'a 'alaiha. Orang yang sholat duduk tidak ada kodoknya. Wala yang kusu ajruhu, dan tidak mengurangi pahalanya, li'annahu ma'dzurun, karena dia sedang udzur. Yang pernah kita dengar sholat orang itu kalau dia sholat mendapatkan berdiri sempurna, kalau sholat duduk itu seperduanya. Pernah. Kalau yang seperti itu untuk sholat sunnah. Kalau dia mampu berdiri tapi dia sholat duduk, maka dapat setengah saja. Tapi kalau dia mau berdiri tapi tidak bisa, pengen berdiri tapi tidak bisa berdiri, maka ketika dia duduk pahalanya dia dapatkan sempurna. Kenapa? Karena dia dalam keadaan udzur. Sama dengan orang kelopak mata tadi itu, dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Kenapa? Karena dia sedang udzur. Itulah keadilan Allah. Jadi ada wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam, adapun hadisnya Nabi SAW, man shalla qa'idan falahu nifsu ajril qa'im. Barang siapa yang salat duduk, maka baginya setengah pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman, barang siapa yang salat dalam keadaan baring, falahu nifsu ajril qa'idi, maka pahalanya sama seperti setengahnya orang yang salat duduk. Famahmulun ala nafli indal qudrah. Maka pendapat ini yang dimaksud itu adalah untuk orang yang sholat sunnah ketika mampu berdiri. Di sini ada pertanyaan. Jelas? Waktu bagaimana belum Pi? Ya, alhamdulillah. Bagaimana? Jadi ada 3 perkara di dalam sholat. Ada fardu, ada sunnah, ada hay'ah. Fardun yusamma birrukni aidan wa sunnatun wa hay'atun. Wal matruku minas shalah thalathatu asya. Yang ditinggalkan di dalam sholat itu ada 3. Fardu, sunnah, dan hay'ah. Saya sunnah ab'ad dan sunnah hay'at, maksudnya seperti itu. Dan ketiganya ini ada hukum yang berbeda. Pertama, al-fardu. Fardu ini yusamma ar-ruknu aidan. Ini fardu ini sama saja biasa kita sebutkan dengan rukun salat. Kalau rukun yang ditinggalkan, fala yanubu anhu sujudus sahwi, maka tidak menggantinya dengan sujud sahwi. Kalau rukun yang ditinggalkan tidak diganti dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu, bahkan ketika dia mengingatnya, ail fardu wa huwa fi sholati atabi wa tammat sholatuhu, maka dia menyempurnakan salatnya. Ketika dia ingatnya ketika masih dalam keadaan salat, maka dia menyempurnakan salatnya. Maksudnya
ketika dia meninggalkan rukun, contoh dia lupa Al-Fatihah, saking enaknya dia melamun ketika sholat, imam sudah selesai baca surat, dia belum Al-Fatihah, sampai imam ruku, dia ikut ruku, pas ruku dia bilang, oh iyo dia lupai selupa Al-Fatihah. Nah, dia ingat itu, maka tidak boleh berdiri lagi. Kenapa? Sudah pindah rukun. Maka ketika imam salam, dia ulang 1 rakaat untuk mengulangi Al-Fatihah yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Tapi gempar itu. Kali 5 rakaat itu. Ini bahaya ini. Au dzakarahu ba'da salam, atau dia mengingatkan setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertinggal kalau itu 1 rakaat tadi, atau sampai lupa pada baca Al-Fatihah langsung berdiri. Kadang kita masuk 1 rakaat, orang salam saking enaknya kita melamun sampai lupa, kita juga ikut salam terkadang. Terus bagaimana kalau seperti itu? Selagi kita belum bergerak banyak langsung berdiri. Walaupun kita salam bersama-sama imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai salam, kita langsung ingat, berdiri langsung salat. Lanjut salat. Kalau itu tidak apa-apa jadi karena kita masuk imam. Biar tidak masuk itu baru ketemu. Tahiyat lagi tuh. Tetap tahiyat. Itu maksudnya kalau itu masuk jadi dalam kan kan ada 3 rakaat contohnya sholat atau 4 rakaat. Rakaat yang pertama ini yang dia lupa Al-Fatihah, contoh dia lupa Fatihah, rakaat kedua. Di dalam rakaat kedua ini tidak sah 1 rakaat ini. Karena Al-Fatihahnya tidak sah 1. Maka harus dia mengulangi. Kalau tidak ulangi, maka semuanya jadi tidak sah. Gimana kalau Mas Bu yang tidak sempat reiki Al-Fatihah pas datang Allah langsung itu? Jadi masbuk itu ada 2. Pertama itu makmum itu ada 2, makmum muafik sama makmum masbuk. Apa itu makmum muafik? Makmum muafik adalah makmum yang bisa dapat dia datang bersama dengan imam itu. Maksudnya imam takbir dia bisa ikut takbir, namanya makmum muafik. Makmum masbuk itu ada 2 juga. Makmum masbuk adalah makmum yang bisa mendapati Al-Fatihah bersama imam, atau dia masih bisa mendapatkan dia masih bisa ada 3. Yang pertama makmum ada 2. Makmum yang tidak bisa lagi mendapatkan Al-Fatihah bersama imam. Langsung ruku. Ya. Kalau dia bisa mendapatkan Fatihah bersama imam, maka dia wajib membaca Al-Fatihah semampunya sampai Maliki Yaumiddin selesai langsung ruku. Tidak perlu diselesaikan. Kenapa? Dia tidak mampu menyelesaikan bersama dengan imam membaca surat. Maka ketika waktu itu dia boleh untuk ruku langsung, tidak selesai Al-Fatihahnya. Atau imamnya sudah dalam keadaan ruku, kemudian dia juga Allahu Akbar, sempurnakan takbir, baru ruku juga. Selagi dia masih mendapatkan tumakninah bersama imam, maka dia masih dihitung 1 rakaat. Tapi kalau sudah begini sama imam, contoh Allahu Akbar kan, begini sama imam, itu wajib masbuk. Iya, masbuk. Langsung masbuk dia. Kenapa? Dia tidak mendapatkan tumakninah bersama imam. Makmum masbuk yang kedua adalah makmum yang tidak bisa mendapati ini. Makmum masbuk yang pertama adalah makmum yang bisa mendapatkan tumakninah bersama imam. Intinya itu. Makanya mentang-mentang masbuk tidak mau baca Al-Fatihah, sudah ambil juga ruku, bisa selesai imam. Tetap tidak boleh, harus baca Fatihah. Baca Fatihah semampunya. Terkadang kita ini memang karena mungkin kalah aset atau bagaimana. Ada juga pernah saya dengar, ada juga pernah dengar toh, misalnya kita imam toh, Iya. tidak ada juga pernah dengar pendapat itu. Kalau misalnya kita Allahu Akbar toh, tiba-tiba imam kan ruku, tapi kita ini baca Al-Fatihahnya belum sampai ya kena budu ya kena stain. Kita hukum juga, tapi kalau kita masa katanya sudah sampai di situ, dari kita langsung kasih habis, gimana kan itu? Ada pernah pergi pendapat begitu juga. Oh, itu yang Pak, istilahnya dia membahaskan dengan 50%-nya. Ini sudah mau selesai nih, diselesaikan. Itu maksudnya, karena kalau katanya kalau iya karena sempat kita baca iya karena budu iya kan stain. Imam ruku toh, jadi kita harus habiskan ini Al-Fatihah baru kita ruku juga. Tapi kalau belum sampai ke situ, boleh kita ikut langsung ruku, tidak usah dihabiskan begitu maksudnya. Kalau saya tidak tahu mengenai detailnya toh, saya tidak paham mengenai detailnya. Intinya ketika kita sholat Allahu Akbar langsung baca Al-Fatihah semampunya. Kalau tidak selesai imam sudah rukuk, kita juga turun.
Mampunya saja. Tidak, itu sunnah. Kalau mampu kita baca, nak apa dibaca. Tapi kalau sudah tidak kuat, tidak mampu, tidak cukup waktunya untuk baca, maka berbeda kalau kita datang sama-sama dengan ini. Kita mampu baca Al-Fatihah, kita mendapati waktu Al-Fatihah ini. Bisa kita luasa kita baca Al-Fatihah, tapi kita melamun dulu. Lupa. Nah, nanti selesai imam baca imam ruku, baru baca Al-Fatihah. Balap di situ. Malah dia mentinyakan imam sudah ruku, maka kita tidak boleh ruku. Kita harus menyelesaikan Al-Fatihahnya kita. Kalau kita juga lambat baca Al-Fatihah ini, kita harus menyelesaikan Al-Fatihah kita sampai menunggu 3 rukun tawil. 3 rukun panjang. Rukun panjang, ruku, sujud pertama dan sujud kedua. Kalau sampai sujud pertama kita sudah selesai, baru kita ruku, sujud ruku baru kejar imamnya lagi. Maka Al-Fatihah itu wajib harus diselesaikan ketika kita makmum muafiq. Makanya digolongkan makmum masbuk sama makmum muafiq. Makmum muafiq adalah orang yang wajib membaca, orang yang harus menyelesaikan Al-Fatihahnya dan melambatkan dirinya sampai 3 rukun tawil. Kalau 3 rukun tawil kita sudah belum selesai Al-Fatihah, maka kita niat kalau kita tetap melanjutkan sudah tidak bisa ikut imam lagi, batal ikut imamnya. Makanya langsung mufarraqah, ini salat sendiri karena sudah batal ikut imamnya. Sini ada pertanyaan? Insyaallah bahas mengenai fardu. Nanti besok kita ulangi dulu lagi biar lebih jelas. Kita tutup dengan doa ifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.